Beyond Time, bab 1114-1115. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Senior, menurut rute yang diberikan keluarga, akan memakan waktu sekitar setengah bulan untuk mencapai kota awan hitam. Namun, ramalan saya sebelumnya menunjukkan bahwa rute ini mungkin akan terungkap. Oleh karena itu, saya telah merencanakan rute alternatif. Kita akan melewati Danau Air Surgawi, Gunung Sembilan Tikungan, dan kemudian melintasi gurun waktu. Ini akan membawa kita ke susunan teleportasi kuno. Begitu kita sampai di titik itu, aku punya cara untuk mengaktifkan susunan tersebut, yang memungkinkan kita untuk berteleportasi langsung ke dataran awan besar yang terdekat dengan kota awan hitam. Hanya saja kita akan membutuhkan waktu sekitar 5 hari lagi. Di langit, sebuah perahu kayu melaju kencang di bawah aurora. Suking yang setengah baya duduk bersila di atas perahu kayu dan membolak-balik sebuah buku kuno. Di hadapannya, Yunmen Qianfan yang cantik berbicara dengan lembut. Ini terjadi 6 jam setelah mereka meninggalkan pegunungan Spirit Dust. Selama 6 jam itu, Suking membaca sementara Yunmen Qianfan mengamati dengan cermat. Dia menyadari bahwa flame mistik adalah kunci untuk kelangsungan hidupnya dalam perjalanan ini. Hidupnya bergantung padanya. Namun, dia juga memahami bahwa kekuatan tempur pihak lain tidak berada pada puncaknya. Jika dia bertemu dengan seorang ahli yang tidak bisa dia kalahkan, mustahil baginya untuk bertarung sampai mati demi dirinya. Oleh karena itu, dia harus merencanakan rutenya dan menemukan jalan yang aman untuk dirinya sendiri. Namun, perubahan rute akan memakan waktu lebih banyak lagi. Oleh karena itu, saat berbicara, dia juga merasa gelisah dan memperhatikan ekspresi Suking. Kamu yang mengaturnya. Suking tidak keberatan dengan perubahan rute tersebut. Meskipun dia yakin dengan kekuatan tempurnya saat ini, tentu akan lebih baik jika dia tidak perlu melakukan pergerakan apapun. Mendengar jawaban Suking, Yunmen Qianfan menghela napas lega. Setelah itu, dia memusatkan perhatiannya pada Suking sambil mengendalikan perahu. Ketika ia melihat Suking termenung sambil membaca teks-teks kuno, ia akan dengan hati-hati menyesuaikan kecepatan perahu kayu dan meningkatkan peredaman suaranya untuk menjaga lingkungan yang tenang di dalamnya. Melihat Suking terus membaca, dia dengan hati-hati meletakkan buah-buahan spiritual di sampingnya, memperhatikan jenis mana yang dipilihnya terlebih dahulu, dan menghafalnya dalam hati. Dia juga mencatat waktu, menyiapkan minuman beralkohol dan anggur beralkohol. Setelah menyadari bahwa Suking lebih menyukai anggur beralkohol, dia memastikan teko anggur tidak pernah kosong, dan terus-menerus mengisinya kembali. Jika Suking menyingkirkan teks kuno itu, dia akan mengeluarkan kecapi dan memetiknya dengan lembut. Melihat bahwa dia tampaknya tidak merasa tidak senang, dia akan terus bermain dengan pelan. Selain itu, ketika mereka melewati daerah dengan lanskap yang khas, jika pandangan Suking tertuju pada daerah tersebut, dia akan segera membagikan informasi apapun yang dia ketahui tentang daerah itu. Sepanjang perjalanan, dia bertindak layaknya seorang pelayan, dengan teliti memperhatikan setiap detail. Meskipun tindakan-tindakan ini masih sangat asing pada awalnya, terlihat bahwa dia jarang melakukan hal ini sejak masih muda. Namun, dia serius dan bekerja keras untuk membuat perjalanan Suking lebih nyaman. Bisa dikatakan bahwa dia sepenuhnya memperlakukan Suking sebagai tuannya. Suking melihat detail-detail ini dan tidak menghentikannya. Begitu saja, 3 hari telah berlalu. Sebuah danau biru tampak di daratan yang jauh. Dari langit, danau ini tampak seperti cermin. Permukaan airnya tenang dan energi spiritualnya pekat, memancarkan aura kemurnian. Senior, Danau Air Surgawi ada di depan. Menurut legenda kuno, selama perang antara dewa dan makhluk abadi, sahabat Dao Dewa Abadi Miaoqi, bernama Tianxuik, gugur di sini. Setelah perang berakhir, Dewa Abadi Miaoqi mengunjungi tempat ini, dan diliputi kesedihan, air matanya membentuk danau biru ini. Begitu Yunmen Qianfan selesai berbicara, Suking meletakkan teks kuno di tangannya dan pandangannya tertuju pada Danau Air Surgawi. Melihat bahwa Suking tertarik pada legenda ini, Yunmen Qianfan segera mengendalikan perahu kayu itu, menyebabkannya melambat dan mengapung di atas Danau Air Surgawi.
Lokasi ini memungkinkan Su King untuk mengamati dengan lebih jelas. Danau ini, kilatan gelap muncul di mata Su King. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih, seketika itu juga, setetes air danau melayang ke udara dan langsung menuju ke arah Su King. Benda itu mendarat di telapak tangannya. Air ini tampak normal, tetapi melalui dao 5 elemen milik Su King, dia merasakan bahwa danau ini sepertinya memiliki kehidupan dan mengandung kehendak. Masih ada beberapa perbedaan. Kekuatan seni abadi beredar di mata Su King dan niat dari 7 emosi dan 6 keinginan menyebar. Ditambah dengan 5 elemennya, dia menemukan bahwa apa yang terkandung bukanlah kehendak. Itu adalah emosi. Di danau ini, terdapat kesedihan yang mendalam. Penemuan ini membuat hati Su King bergejolak. Pikirannya menyebar dan dia tenggelam dalam lamunan. Perpaduan 5 elemen dan emosi mungkin akan membawa lebih banyak perubahan. Poin ini agak mirip dengan esensi seni abadi. Yunmen Qianfan, yang berada di samping, memperhatikan pemandangan ini dan tidak berani mengganggunya. Dia waspada terhadap sekitarnya dan menjaga Su King. Waktu berlalu perlahan. 1 jam kemudian, Su King masih merenung ketika ekspresi Yunmen Qianfan berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit. Di langit, seberkas cahaya melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di dalamnya terdapat seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Fluktuasi 7 dunia akumulasi jiwa menyebabkan cuaca berubah-ubah. Langit bergelombang dan tanah bergemuruh, memengaruhi segalanya. Yunmen Qianfan langsung mengenali lelaki tua itu. Xiao Zeng. Jantungnya berdebar kencang. Tetua tamu klan roh bumi. Sebagai anggota inti klan gerbang awan, Yunmen Qianfan tentu saja sangat mengetahui tokoh-tokoh kuat dari klan roh bumi. Saat mengenali Xiao Zeng, napasnya menjadi cepat, dan perasaan bahaya yang mengancam jiwa menyelimutinya. Pada saat yang sama, kepahitan dan keputusasaan muncul tak terkendali di hatinya. Dia tidak pernah menyangka akan dihentikan secepat itu meskipun dia telah mengubah rutenya. Terlebih lagi, kultivasi orang yang datang cukup tinggi. Musuh terkuat yang pernah dibunuh oleh senior Flame Mystic hanya berada di level 6 dunia. Saat Yunmen Qianfan merasa cemas, Xiao Zeng menyapu pandangannya ke langit dan tertuju pada perahu kayu itu. Ekspresinya dingin, seolah-olah sedang menatap seekor semut. Dia tidak mengatakan apapun dan langsung berjalan mendekat. Misinya bukan hanya membunuh 1 murid inti, tetapi 2. Meskipun pihak lain itu cerdas dan menduga bahwa dia telah menjadi umpan dan mengubah rutenya. Tebakanku salah. Ini bukan umpan. Ini adalah pertaruhan. Wajah Xiao Zeng tetap tanpa ekspresi saat pandangannya melewati Yunmen Qianfan yang putus asa dan gemetar, lalu tertuju langsung pada Su King. Dengan satu gerakan tangannya, langit bergemuruh sebagai respons. Sebuah pohon palem raksasa muncul entah dari mana, menyapu dunia sambil mencengkeram perahu kayu dengan kuat. Aura yang menakutkan dan tekanan yang kuat menyebabkan tubuh dan jiwa Yunmen Qianfan terasa seperti membeku. Dia jatuh ke dalam keadaan sesak napas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tangan besar itu turun. Pada saat itulah Su King mengangkat kepalanya dan melihat dengan tenang. Sekilas pandang ini, tangan besar itu tiba-tiba berhenti. Sebenarnya, benda itu tidak bisa bergerak ke bawah. Setelah itu, dengan suara dentuman keras, bangunan itu runtuh. Pada saat yang sama, niat menindas yang menyelimuti Yunmen Qianfan seketika hancur berkeping-keping. Perasaan sesak napas itu langsung hilang. Begitu kesadarannya pulih, Yunmen Qianfan, yang terengah-engah, melihat Xiao Zeng dengan cepat menunjukkan ekspresi ketakutan. Setelah itu, yang membuat Yunmen Qianfan terkejut, Xiao Zeng tiba-tiba mundur dengan kecepatan tinggi. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi ketakutan pucat, seolah-olah dia bermaksud melarikan diri. Pada saat itu, pikiran Xiao Zeng bergetar seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Sebelum dia datang, dia tahu bahwa pengawal itu adalah Flame Mystic. Dia juga memahami informasi tentang pihak lain, kekuatan tempur, dan kemampuannya. Namun, menurutnya, meskipun Flame Mystic tidak buruk, mustahil baginya untuk melawannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain, seolah-olah telah berubah menjadi orang yang berbeda. Hanya dengan tatapan matanya saja, mantra yang telah ia ciptakan pun hancur. Kekuatan tempur ini, orang ini, orang ini. Tubuh Xiao Zeng gemetar dan kulit kepalanya terasa kebas. Saat ini,
dia sudah berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun, saat ia melarikan diri, pikirannya kembali bergejolak. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah mengaktifkan jurus rahasianya untuk meningkatkan kecepatannya, tidak ada yang berubah di depannya. Seolah-olah ruang tempat dia berada telah menjadi tak terbatas. Di bawahnya masih terbentang danau air surgawi. Lingkungannya masih sama seperti sebelumnya. Pemandangan ini membuat pikirannya bergejolak. Tiba-tiba ia merasa penglihatannya kabur dan ada sesuatu yang lain di wajahnya. Itu adalah air mata. Air mata benar-benar mengalir tanpa terkendali dari sudut matanya. Semakin kelenjar air matanya mengering saat air matanya membasahi seluruh tubuhnya. Setelah itu, mereka mulai berdarah. Wajahnya berlumuran darah dan air mata. Darahnya pun cepat mengering dan nyawanya mulai mengalir keluar. Pada akhirnya, tubuh dan jiwanya layu, berubah menjadi abu. Ia tersebar di antara langit dan bumi. Adegan ini sangat aneh. Ketika Yunmen Qianfan melihatnya, dia terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Meskipun yang bisa dilihatnya sekarang hanyalah abu yang berhamburan, kejadian sebelumnya sudah terpatri dalam ingatannya. Dia menyaksikan dengan tak percaya saat tetua dari klan roh bumi menangis di udara. Setelah itu, darah mengalir keluar dan nyawa pun ikut mengalir keluar. Dia menangis hingga berubah menjadi abu. Adegan dalam ingatannya itu membuatnya linglung. Napasnya menjadi terburu-buru dan pikirannya dilanda gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap lambaian tangan mengandung rasa tidak percaya. Bahkan ada saat ketika dia berpikir dia telah salah melihat. Su Qing mengalihkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Memang mirip dengan seni abadi, tetapi kekuatannya biasa saja. Ia efektif melawan akumulasi jiwa, tetapi kurang berpengaruh pada seorang penguasa, dan agak terlalu mencolok. Sejak awal, dia tidak berdiri dari perahu kayu itu. Dia hanya mengangkat kepalanya untuk melihat. Pada saat itu, dia mengambil gulungan kuno di samping dan menundukkan kepalanya untuk melanjutkan membolak-baliknya. Beberapa saat kemudian, Su Qing menyadari bahwa Yunmen Qianfan masih linglung. Dia mengetuk gulungan itu di atas dek. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat suara itu sampai ke telinga Yunmen Qianfan, pikirannya yang tadinya linglung kembali jernih. Ayo pergi, Su Qing berbicara dengan tenang. Yunmen Qianfan menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Namun, jelas terlihat bahwa gejolak di hatinya tidak bisa mereda dengan cepat. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih dengan susah payah. Dia segera mengendalikan perahu dan melaju ke kejauhan. Tatapan yang biasa ia berikan kepada Su Qing sedikit berubah saat ia bertanya. Senior, bagaimana kita harus melanjutkan dari sini? Kamu yang mengaturnya. Su Qing melanjutkan membaca. Baiklah, Yunmen Qianfan mengangguk patuh. 7 hari kemudian, di sisi gunung Nine Bends, suara wanita itu, semerdu kicau burung bulbul, bergema lembut seperti aliran jernih yang mengalir di sekitarnya. Puncak-puncak zamrud menyembunyikan jejak para dewa, 9 tikungan berkelok-kelok menuju awan. Air jernih bergemuruh di antara bebatuan, cahaya senja tak tersentuh oleh semilir angin hutan pinus. Saat suaranya menyebar, seluruh gunung 9 tikungan tampak dari kejauhan. Gunung itu diselimuti kabut, dengan aliran air terjun yang mengalir dari puncak gunung, berkelok-kelok menuruni 9 tikungan, dan akhirnya menyatu menjadi sungai jernih di kaki gunung. Perahu-perahu mengapung di sungai seperti daun-daun yang berguguran. Senior, ini gunung 9 tikungan. Aliran sungai di gunung ini berkelok-kelok sebanyak 9 kali, dan saat mengalir menuruni bukit, terdengar suara melodi abadi, itulah sebabnya gunung ini dinamakan demikian. Di dalam perahu, dupa terbakar perlahan, dan sebuah lentera terang berdiri tegak. Yunmen Qianfan memainkan kecapi, musiknya memenuhi udara saat dia melirik Su Qing, yang sedang menatap lekat-lekat gunung 9 tikungan di kejauhan. Saat mereka melakukan perjalanan bersama, riak di hatinya telah tumbuh menjadi gelombang yang semakin besar. Meskipun 7 hari telah berlalu, cara aneh kematian tetua tamu dari ras roh bumi itu masih sesekali terlintas dalam pikirannya. Membuat kultivator tingkat 7 dunia pengumpulan jiwa menangis hingga mati hanya dengan satu tatapan, menurutnya, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator tingkat 9 dunia pengumpulan jiwa yang telah sempurna.
Hal ini membuatnya semakin menyadari bahwa apa yang ditunjukkan oleh ahli sihir api di pegunungan debu roh hanyalah puncak gunung es. Selama mereka tidak bertemu dengan seorang penguasa di jalan, dia akan aman. Karena itulah perasaan bahaya hidup dan mati di hatinya menjadi jauh berkurang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perasaan aneh, dan itu membuat perjalanan ini menjadi perjalanan yang benar-benar santai. Karena suasana hatinya yang santai, dia lebih banyak tersenyum dari biasanya. Bunyinya menyatu sempurna dengan melodi. Suara zither yang mengalir berpadu dengan suara sungai yang mengalir. Dipadukan dengan asap dupa yang menyala dan cahaya lembut lentera, suasana itu benar-benar membangkitkan perasaan, mata air yang mengalir menemani perjalanan, semua kekhawatiran duniawi terlupakan. Sambil mendengarkan melodi surgawi dan memandang gunung 9 tikungan yang berkelok-kelok, Su Qing menyesap anggur dari botolnya. Namun, tidak seperti keadaan tenang Yunmen Qianfan, Su Qing merasa sulit untuk melupakan masalah dunia, bahkan di tengah alunan musik surgawi yang menenangkan. Anggur yang diminum Su Qing, meskipun terasa lembut di mulutnya, seolah menguap menjadi kenangan masa lalu. Ingatan samar-samar muncul, itu adalah sebuah kapal dan sepasang orang, serta musik yang pernah mengalir di hatinya. Merasakan suasana hati Su Qing saat itu, Qianfan menundukkan kepalanya, dan suara kecapi, diiringi nyanyiannya yang lembut, melayang di sepanjang sungai yang tenang. Burung-burung yang terbang dengan anggun mencari mimpi-mimpi lama. Hati menemukan kedamaian di pegunungan dan sungai. Aku ingin tetap di sini, di sisimu. Tidak bertanya kapan tahun-tahun itu akan berdentang. Air sungai tampak berkilauan saat perahu kayu itu berlayar melewati gunung Nine Bands. Saya punya sebuah lagu yang sudah lama tidak saya dengar. Apakah Anda bersedia memainkannya? Su Qing tiba-tiba bertanya. Qianfan bersedia. Yunmen Qianfan dengan cepat mendongak, matanya bertemu dengan punggung Su Qing. Dia menjawab dengan lembut, nadanya dipenuhi dengan kepatuhan yang tenang. Su Qing mengangkat tangannya, dan selembar kertas giok yang bertuliskan partitur musik melayang lembut di hadapannya. Jari-jari Qianfan yang lembut mengangkatnya, meletakkannya di telapak tangannya sambil menutup mata untuk berkonsentrasi. Beberapa saat kemudian, melodi dari zither berubah. Melodi yang familiar itu bergema di udara. Sungai yang panjang itu, perahu yang sendirian, perlahan hanyut menjauh. Di atas perahu, wanita itu bermain sementara pria itu menatap ke kejauhan. Di tengah lanskap itu, ia mencari mimpi lamanya. Makna dunia bela diri tetap terpendam dalam hembusan angin. Melodi kecapi itu seolah menceritakan suka dan duka sepanjang hidup. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi setong anggur keruh. Dalam kesendiriannya, Su Qing meminum semuanya sekaligus. Senior, melodi ini mengandung makna yang mendalam, mewujudkan obsesi seumur hidup. Meskipun ada kesedihan, ada juga rasa kebebasan. Komposernya pasti seorang individu yang luar biasa. Bolehkah saya bertanya, apa judul karya musik ini? Yunmen Qianfan menatap Su Qing dan bertanya dengan lembut. Su Qing tidak menjawab, sebaliknya, dia melirik ke sungai dan kemudian ke cakrawala. Angin kencang bertiup, menyebabkan rambut panjangnya berkibar. Saat pakaiannya berkibar, sedikit hawa dingin terbawa angin. Oleh karena itu, angin pun berhenti. Permukaan sungai yang berkilauan tiba-tiba menjadi sunyi. Sesaat kemudian, air di depan perahu kayu itu mulai bergejolak hebat. Sungai itu surut ketika sebuah kepala raksasa tiba-tiba muncul dari kedalaman. Bentuknya seperti ular, bersisik, dan berwarna hitam pekat, mengeluarkan cairan kental. Matanya, seperti nyala api merah yang menyala, dipenuhi dengan kebencian. Ukuran makhluk itu yang sangat besar, membentang ribuan kaki, membuat perahu kayu itu tampak seperti mainan anak-anak jika dibandingkan. Bersamaan dengan itu, terdengar gelombang gumaman yang bergema di benak pendengar. Suara itu, yang dipenuhi energi yang meresahkan, mengancam akan membuat mereka gila, menyebabkan jiwa mereka gemetar dan tubuh mereka bergetar. Bersamaan dengan itu, lingkungan sekitar mulai berubah bentuk dan terdistorsi, suasana menjadi semakin kabur dan surreal. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Terlebih lagi, setelah pandangan mereka bertemu, jantung Yunmen Qianfan berdebar kencang, seolah ingin menembus dadanya. Pikirannya terasa seperti akan terkoyak ketika rasa kegilaan menyerbunya dengan dahsyat dari luar. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa pada saat ini, seolah-olah seluruh darah dagingnya memiliki kehendak.
Mereka membentuk penolakan yang kuat terhadapnya, seolah-olah mereka akan berpisah. Energi spiritual di sekitarnya juga tersapu balik pada saat ini dan diserbu oleh aura yang sama sekali berbeda dari energi spiritual. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, energi spiritual mulai tercemari. Itu adalah aura ilahi, itu adalah zat-zat anomali. Itu tadi, seorang dewa. Tepat ketika pikiran Yunmen Qianfan hampir runtuh di bawah tekanan, kultivasinya tertekan, dan baik tubuh maupun jiwanya berada di ambang kehancuran, sebuah kekuatan lembut terpancar dari Su Qing dan menyelimutinya. Dia memblokir dunia luar. Setelah itu, Su Qing mengangkat tangan kanannya dan meraih ke depan. Seketika itu juga, kehampaan yang terdistorsi dan kabur di hadapannya bergemuruh dan hancur berkeping-keping. Di bawah cengkeraman itu, air sungai tiba-tiba menyapu, membentuk kekuatan dahsyat yang berubah menjadi telapak tangan yang mencengkeram kepala dewa tersebut. Dia menarik ke atas dengan tanpa ampun. Dunia bergetar, raungan yang memilukan terdengar dari mulut dewa itu. Tubuhnya terguncang oleh kekuatan yang besar dan ditarik keluar dari sungai dengan paksa. Saat air sungai memercik kemana-mana, terungkaplah sebuah tubuh yang utuh dan aneh. Tubuh makhluk itu didominasi oleh kepalanya yang besar, yang menempati 99% dari ukuran totalnya. Di bawah kepala yang sangat besar itu terdapat tubuh yang relatif ramping, dengan kulit keabu-abuan yang licin karena cairan kental yang merembes. Lingkungan sekitarnya dipenuhi oleh bola-bola cahaya yang terus berputar dan berkedip, memancarkan cahaya yang misterius dan aneh. Suasana kacau dan gila terasa meningkat dengan sangat intens. Di dalam tubuhnya, nyala api menyala dengan stabil, tetapi terbungkus dalam lentera yang dibentuk oleh rune. Lentera ini menyegel dan mengendalikan nyala api, mencegahnya menyebar atau membesar. Lentera ini juga memiliki lapisan giok khusus. Selubung giok itu tampak hampir hidup, dengan sulur-sulur tak terhitung jumlahnya menjulur darinya. Sulur-sulur ini menyebar di seluruh kepala yang besar, menempel pada otaknya seolah-olah secara parasit, mengikatnya dengan kuat di tempatnya. Budak ilahi senior, ini milik klan Roh Bumi. Dulu, mereka menghabiskan sumber daya untuk membeli budak ilahi dari sekte abadi Taois. Budak ilahi memiliki kekuatan tempur seorang penguasa. Senior, Anda, Yunmen Qianfan pulih dengan cepat setelah Su Qing memblokir energi eksternal untuknya. Namun hatinya gemetar karena dia tidak menyangka para pengejar akan mengerahkan para budak ilahi untuk membunuhnya. Membayangkan betapa menakutkannya budak ilahi itu, Yunmen Qianfan gemetar dan secara naluriah mengingatkan Su Qing. Namun, di tengah kalimatnya, matanya terbuka lebar dan dia tidak bisa berbicara. Hal ini karena dia melihat bahwa dewa yang menakutkan dan jahat sebelumnya kini sedang dicengkeram oleh tangan besar ilusi di udara. Seberapapun ia meronta, ia tidak bisa lolos. Su Qing dengan tenang mengamati dewa itu seolah-olah sedang mempelajarinya. Pemandangan ini membuat napas Yunmen Qianfan menjadi terburu-buru. Bayangan tetua tamu yang menangis hingga meninggal sebelumnya muncul di benaknya. Dewa dari alam api ilahi. Tatapan Su Qing menyapu kobaran api yang mengelilingi penutup lentera di dalam tubuh dewa itu. Lentera itu tersusun dari rune yang tak terhitung jumlahnya dan tersusun rapat, masing-masing unik dan berjumlah miliaran. Susunan rune ini terus berubah, dengan berbagai konfigurasi yang berbeda. Selain itu, lempengan giok pada lentera, yang tampak hampir hidup, menambah lapisan misteri lainnya. Benda aneh ini tidak seperti apapun yang pernah Su Qing temui sebelumnya, sehingga mustahil baginya untuk mengidentifikasi asal atau sifatnya hanya dengan sekali lihat. Ini bukan pertama kalinya dia melihat dewa di cincin bintang kelima. Dia sudah pernah melihat dewa-dewa digunakan oleh kultivator sebagai harta sihir atau binatang spiritual. Namun, dari ucapan Yunmen Qianfan, dia menyadari asal-usul para budak ilahi ini. Apakah mereka dikendalikan oleh sekte-sekte ortodoks dari berbagai gugusan bintang dan dijual kepada pihak lain? Su Qing termenung dalam-dalam. Ia sangat tertarik dengan metode mengendalikan para dewa agar menjadi budak. Terlebih lagi, melalui pengamatan, ia menemukan bahwa metode ini sangat cerdik. Jika seseorang tidak memahami substansi batinnya, akan sangat sulit untuk menembusnya. Menghancurkannya secara paksa akan memadamkan api ilahi dewa yang diperbudak dan menyebabkan pikirannya runtuh. Bahkan mungkin menyebabkan jiwa dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, karena ia adalah budak dan telah dijual, tentu akan ada cara untuk mengendalikannya.
Suking mengalihkan pandangannya dan menatap cakrawala. Di bawah cahaya aurora merah, tempat yang dilihat Suking dipenuhi gelombang kehampaan. 4 sosok muncul secara tiba-tiba. Saat melihat keempat orang itu, Yunmen Qianfan langsung mengenali mereka. 3 di antaranya adalah tetua tamu dari klan Roh Bumi dan 1 adalah tetua inti. 3 orang pertama memiliki tingkat kultivasi 7 dunia akumulasi jiwa, sedangkan yang terakhir telah mencapai 9 dunia akumulasi jiwa. Dia langsung memberitahu Suking. Pada saat itu, keempatnya berdiri di langit dengan ekspresi terkejut. Mereka sangat ketakutan dan gelombang emosi melanda hati mereka. Salah satu dari mereka bahkan memegang sebuah gendang kecil di tangannya. Namun, sekuat apapun dia memukul gendang itu, dewa yang terhubung dengan gendang tersebut tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan ilusi Suking. Saat tatapan Suking tertuju pada mereka, keempatnya seketika merasakan jantung mereka berdebar dan bulu kuduk mereka merinding. Mereka tanpa ragu langsung mundur. Namun, jelas sudah terlambat. Hampir bersamaan dengan saat mereka melarikan diri, Suking melangkah ke arah langit. Sesaat kemudian, warna dunia berubah. Di mata Qianfan, seolah-olah ada lukisan luas yang terbentang di langit, menutupi segalanya dan mengaburkan segalanya. Beberapa saat kemudian, lukisan itu menghilang dan keempat kultivator itu lenyap. Hanya Suking yang kembali. Dia memegang botol anggur di satu tangan dan sebuah kepala di tangan lainnya. Kepala ini adalah kepala tetua inti dari klan Roh Bumi. Dia belum mati. Matanya menunjukkan kengerian dan keputusasaan yang mendalam saat jiwanya sedang digeledah. Saat ia kembali ke perahu kayu, pencarian jati dirinya telah selesai. Suking juga mengetahui kebenaran tentang misi ini. Klan Gerbang Awan memiliki kunci rahasia untuk memasuki tempat keberuntungan tertentu. Inilah dasar dari perang antara kedua klan tersebut. Namun, kunci rahasia ini istimewa dan tampaknya sulit untuk direbut. Oleh karena itu, setelah menekan klan Gerbang Awan hingga ke titik ekstrim, klan Roh Bumi mengajukan taruhan yang tidak bisa ditolak oleh klan Gerbang Awan. Gerbang Awan akan mengirimkan 14 murid inti dan klan Roh Bumi akan mengejar mereka. Jika ke-14 murid itu akhirnya mati, Gerbang Awan akan kalah. Jika ada yang selamat dan mencapai tujuan mereka, klan Roh Bumi akan kalah. Taruhannya sangat penting, dan yang terpenting adalah kelangsungan hidup klan Gerbang Awan. Suking tidak tertarik dengan kunci rahasia ini. Oleh karena itu, dengan sekali remas, kepala di tangannya berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, gendang kecil yang mengendalikan dewa itu juga muncul di tangan Suking. Dia dengan lembut menjentikkannya. Di tengah dentuman suara itu, dewa di hadapannya berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu dengan gendang dan sebuah totem muncul di atas gendang tersebut. Setelah menyimpannya, Suking menoleh dan menatap Yunmen Qianfan, yang terengah-engah dan menatap dengan tatapan terkejut. Anggurnya sudah habis. Suking berbicara dan melemparkan botol anggur itu. Qianfan secara naluriah menangkapnya dan memegangnya. Seluruh tubuhnya gemetar saat ia buru-buru mengeluarkan botol lain dan dengan cepat menyerahkannya kepada Suking.